Pemirsa apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 10 Februari. Intensitas massa udara beku terkuat selama 2 hari terakhir telah sedikit berkurang pada hari ini. Suhu pagi hari serendah 5,2 derajat Celcius tercatat di Dusun Tahe, Miauli. Walau suhu menghangat pada siang hari, perbedaan suhu antara siang dan malam relatif besar. Uap air dari wilayah selatan akan beralih ke utara mulai besok sore. Front awan akan kembali tiba pada hari Rabu dan menurunkan hujan di seluruh Taiwan. Hamparan salju putih menyelimuti gunung. Salju putih bercampur pelet salju turun di Gunung Taipingsan Yilan tanggal 9 dini hari. Namun berhubung jalanan termasuk jalan hutan Cuifeng tidak membeku, area rekreasi dibuka secara normal dan menarik sejumlah warga untuk naik gunung dan menikmati salju. Suhu hari Selasa di berbagai wilayah diperkirakan akan menghangat hingga melampaui 20 derajat Celcius. Namun peluang curah hujan di seluruh Taiwan meningkat seiring tibanya front awan pada hari Rabu. Hujan akan turun cepat dan deras dengan intensitas agak besar di Taitung, wilayah sentral dan selatan. Cuaca akhir-akhir ini berubah drastis. Warga diingatkan untuk selalu waspada. Massa udara beku tiba. Menurut statistik Ditjen Pemadam Kebakaran, jumlah pasien non-trauma yang mengalami penghentian detak jantung sebelum tiba di rumah sakit selama 8 hari pada bulan Februari tahun ini saja telah mencapai 415 orang. Departemen Kepolisian Kota New Taipei baru-baru ini menerima laporan terkait warga yang menderita serangan jantung. Untungnya, petugas segera membantu mengirim pasien ke rumah sakit dan nyawanya berhasil diselamatkan. Polisi segera membantu warga naik ke mobil patroli karena pria yang memiliki penyakit kardiovaskular ini mengalami serangan jantung, sesak napas dan nyeri dada karena cuaca dingin dan minum miras. Keluarganya yang panik membawanya ke kantor polisi dan untungnya polisi berhasil mengantar pasien tersebut ke rumah sakit dengan aman dalam waktu 5 menit. Massa udara beku ketiga hadir dengan penurunan suhu drastis di seluruh Taiwan. Menurut statistik, hanya dalam waktu 8 hari dari tanggal 1 hingga 8 Februari tahun ini, tercatat 415 kasus OHCA non-trauma atau henti jantung sebelum sampai rumah sakit. 但气温骤降的时候，有可能会造成血压波动，而造成大小血管的意外事件，像是主动脉剥离、脑梗塞。 Dokter mengatakan penurunan suhu drastis membuat pembuluh darah akan menyempit secara otomatis yang akan membuat tensi darah naik sehingga kemungkinan serangan jantung dan stroke secara mendadak meningkat. Oleh karena itu mengimbau pasien dengan hipertensi, diabetes dan kolesterol tinggi serta penyakit kronis lainnya untuk rutin mengonsumsi obat, menjaga kehangatan tubuh dan mengukur tensi darah secara teratur. 例如像是胸闷、胸痛、喘、呼吸困难、心悸、头晕、突然喘不过气来或极度疲倦、几近晕厥的这样的一个状况发生的时候，应该及早就医。 Lansia disarankan menghindari olahraga di luar ruangan saat massa udara beku. Selain itu, juga perlu perbanyak asupan air. Bagi penderita hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi yang ingin berendam air panas, juga diimbau untuk menghindari suhu yang terlalu panas atau berendam terlalu lama karena dapat menyebabkan pelebaran pembuluh darah kaki dan tangan yang mudah menyebabkan masalah pada pembuluh darah jantung dan otak. Kasus pembunuhan dengan cara mutilasi terjadi pada minggu lalu. Tersangka dipastikan telah menghabisi nyawa 3 wanita berusia 70-an tahun secara berturut-turut. Salah satunya adalah saudara iparnya. Polisi melakukan pencarian di Sungai Shenzhen selama beberapa hari dan kemarin kembali menemukan 4 bongkahan tubuh lainnya, termasuk telapak tangan dan kaki. Dan sebagian besarnya telah dicocokkan dengan salah satu korban wanita. Pencarian sisa-sisa potongan jasad kasus mutilasi beruntun di Kaohsiung memasuki hari keempat. Polisi dan petugas damkar melakukan pencarian pada Sungai Shenzhen ke arah pelabuhan Kaohsiung dan dermaga nomor 25 dan nomor 26 dan menemukan 4 potongan jenazah termasuk telapak tangan kiri dan kaki kanan. Sempat beredar kabar bahwa tersangka Chang juga mengincar sasaran keempat. Polisi membenarkan dan menyebut yang bersangkutan dipastikan aman. Berhubung tersangka membantah semua kejahatannya sejak ditangkap, kepala kantor polisi melakukan interogasi langsung namun malah dibentak tersangka. 虽然他矢口狡辩抵赖，但是他还是逃不过铁的证据。 Sejauh ini, sebagian besar potongan jenazah dinyatakan milik wanita ketiga bermarga Chaolin dan 1 potongan dada milik Ibu Chang pada kasus kedua. Sementara untuk kasus pertama pada kakak iparnya masih belum ditemukan. Polisi mengatakan tersangka sangat licik dan masih belum mengakui kejahatannya. Polisi menduga tersangka mungkin membuang sebagian jasad bersama sampah sehingga melakukan penyelidikan di tempat pembakaran sampah Ren'u. Pakar menyebutkan serang waktu kasus pertama sudah terlalu lama sehingga sulit untuk mengumpulkan bukti dan mungkin memengaruhi penuntutan. Polisi akan memperluas penyelidikan dan berencana menggali tangki septik untuk menemukan lebih banyak bukti.
Buah nona adalah produk ekspor Taiwan yang sangat populer di Tiongkok dan Asia Tenggara, namun seringkali dikembalikan akibat residu pestisida. Stasiun Penelitian dan Pengembangan Agrikultur Distrik Taitung belum lama ini mengembangkan sebuah prosedur baru penggunaan pestisida yang dapat mencegah terdeteksinya pestisida pasca panen. Kualitas produk juga terjaga. Kabupaten Taitung memproduksi buah nona pada musim dingin dan Tiongkok menjadi pasar ekspor terbesar pada saat ini dengan total volume ekspor melebihi 2.000 ton sejak November tahun lalu hingga Januari tahun ini. Namun sejak pemulihan ekspor ke Tiongkok 2 tahun lalu, buah nona sering dikembalikan karena residu pestisida dan hama. Stasiun Penelitian dan Pengembangan Agrikultur Distrik Taitung atau TTDARES kini telah mengembangkan prosedur penggunaan pestisida dan menyarankan petani untuk menggunakannya dari masa pembuahan hingga sebelum proses pembungkusan buah. Residu pestisida yang bertahan selama 100 hari ini tidak akan terdeteksi. 有很多农友给我的反馈也是说，他照我这张表去用药，那结果他的果实最后就是 ND， 就是没有农药残留。 TTDARES menyatakan penelitian ini bertujuan meningkatkan penjualan ekspor buah nona ke negara lain di masa mendatang, terutama ke negara-negara Uni Eropa yang memiliki pemeriksaan obat yang ketat. Asosiasi Pertanian Taitung juga menyebutkan saat ini luas lahan pertanian yang bergabung dalam sistem penelusuran produk pertanian mencapai 1.000 hektar lebih. Saat ini, ekspor ke Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara sangat stabil. Namun berdasarkan statistik, ekspor buah nona mengalami penurunan lebih dari 50% pada tahun ini dan harga juga turun sekitar 30%. Asosiasi Pertanian Taitung menyatakan hal ini disebabkan buah yang jatuh akibat 2 taifun pada tahun lalu dan berharap dapat menemukan solusi untuk masalah kerusakan akibat bencana angin. Festival Lentra Distrik Pingxi, Kota New Taipei diluncurkan tanggal 8. Lentra utama ular emas tinggi 6 meter dan ratusan lampion perlahan membumbung ke angkasa dan menerangi langit malam. Acara peluncuran lampion lainnya juga akan berlangsung di pelataran kawasan Shifen pada hari Cap Gome tanggal 12. Warga dapat berkunjung untuk merayakan Cap Gome. Festival Lentra Distrik Pingxi selama perayaan Cap Gome akan diadakan di SMP Pingxi tanggal 8. Lentra utama ular emas tinggi 6 meter dan ratusan lampion yang dirancang secara khusus perlahan membumbung ke angkasa dan menerangi langit malam. Tahun ini pemetaan cahaya lentra siluet ular akan menjadi pertunjukan utama pada acara peresmian lewat perpaduan seni pemetaan cahaya dan peluncuran lampion untuk pertama kalinya. Acara peluncuran lampion lainnya juga akan berlangsung di pelataran kawasan Shifen pada hari Cap Gome tanggal 12. Pemkot New Taipei menyatakan Festival Lentra tahun lalu menarik 710.000 pengunjung dan diperkirakan akan kembali bertambah tahun ini. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS dan kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.